Karena Ya. tahun ini seperti bencana ya, Iya. bencana yang luar biasa besar buat petani kita. Jadi kita dukung supaya mereka jangan patah semangat, mereka tetap bersama menghasilkan pangan ya. Karena ini petani ini produsen pangan. Iya. Kalau tanpa pangan kita yang lain ini mau jadi apa? Iya. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Nah teman-teman, bincang-bincang santai kali ini kita membahas tentang tema perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian. Ketika berbicara mengenai perubahan iklim, sudah sering kali ya kita rasakan hawa yang panas, kemarau yang berkepanjangan, sampai dengan musim hujan yang sudah tidak menentu lagi. Ketika dampaknya ke sektor pertanian, kita lihat bahwa beberapa pola tanam pada beberapa tanaman dan juga hasil panennya juga sangat berpengaruh ya. Munculnya beberapa virus dan juga penyakit pada beberapa tanaman. Misalnya pada jagung dan juga pada pohon pisang ya. Untuk bincang-bincang selanjutnya, kita telah kedatangan salah satu narasumber yang bergerak di sektor pertanian. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Aduh, bagaimana nih kabarnya Pak? Kabar baik. Puji Tuhan ya Bapak. Mungkin kita bisa kenalan dulu dengan teman-teman penonton Youth Voice Now kita. Oke baik, perkenalkan nama saya Inosensius Siga. Saya dari Dinas Pertanian Kabupaten Sika, jabatan saya selaku Sekretaris Dinas. Jadi mungkin itu saja ya perkenalan singkat dari saya. Oke, terima kasih Bapak untuk luangan waktunya yang menyempatkan diri untuk berbincang-bincang pada podcast kita kali ini. Oke Bapak, berbicara mengenai perubahan krisis iklim ya, perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian itu bagaimana sih perubahan iklim ini mempengaruhi para petani yang ada di Kabupaten Sika? Baik, terima kasih. Jadi ini memang kita punya dampak cuaca yang ekstrim. Khususnya kali ini kita dapat El Nino ya. Yeah. El Nino, kemarau panjang, jadi yang sangat luar biasa. Yang kali ini memang dampaknya sangat besar dirasakan oleh petani kita. Yang pertama dari usaha mereka sendiri. Dari usaha mereka sendiri, dari pertanian itu terjadi pergeseran kalender tanam. Jadi biasanya petani kita itu menanam di bulan Oktober sampai November, ini jadinya sampai Januari juga. Mereka bahkan ada yang belum menanam sampai hari ini. Jadi pergeseran kalender tanam, lalu yang berikut bahkan ada yang memang gagal tanam. Gagal tanam artinya mereka tidak sempat menanam. Jadi sampai hari ini belum bisa menanam juga. Lalu yang berikut lagi, dampak karena mereka tidak menanam atau mungkin menanam lalu karena panas begini tanamannya mati, jadi dampaknya lari ke ekonomi. Ya toh? Iya. Berarti dengan sendirinya pendapatan petani kita menurun. Kalau sudah pendapatan menurun berarti bias ke depannya juga banyak sekali. Ya, dia berkembang banyak sekali masalah yang terjadi. Gitu. Oke, berarti perubahan dari iklim ini dampak untuk sektor pertanian itu berarti pola tanam ya Pak? Pola tanam yang sudah tidak menentu lagi, Jadwal bahkan tanam ya, kalender tanamnya. Ya. ada beberapa petani yang memang sampai pada saat ini tuh belum bisa menanam. Belum bisa Akhirnya menanam. dia berdampak pada hasil panen juga. Ada yang bahkan hasil betul. panennya menurun dan tidak sama sekali bisa memanen. Iya, tentunya seperti itu. Bagaimana para lanjut ya Bapak. Jadi bagaimana para petani yang ada di Kabupaten Sika ini beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi, Pak? Baik, jadi kalau untuk adaptasi itu memang bagaimana ya? Jadi petani ini kan contoh ini tahun ada yang mungkin sudah beradaptasi sampai 3 kali menanam. Jadi mereka tanam, kalau memang mati mereka tanam lagi. Jadi ini yang luar biasa. Yang harus kita apresiasi kepada petani kita, mereka tidak pernah menyerah ya. Mereka tetap bertahan, berjuang dengan kondisi yang ada. Jadi mereka adaptasi yang menyesuaikan dengan kita punya cuaca seperti ini. Jadi ketika hujan datang agak baik, mereka coba-coba menanam. Lalu tiba-tiba kalau memang panas mati, mereka ya mau bilang apa, tapi hujan lagi mereka tanam lagi. Iya. Jadi ini adaptasi yang memang ya seperti itu apa ya, manusiawi sekali. Dia berjuang untuk hidupnya jadi seperti itu. Tidak pernah mengenal apa kata menyerah. Jadi Suatu hal yang luar biasa ya luar untuk biasa. para petani Iya. yang harus menyesuaikan pola tanam mereka dengan perubahan iklim yang tidak menentu. Iya, betul. Saya juga sedikit penasaran nih, bagaimana sih dari pemerintahan itu untuk mendukung para petani yang ada di Kabupaten Sika dalam beradaptasi nih Pak dengan perubahan iklim? Baik,
untuk kita dari Dinas Pertanian, dari pertanian ya, Iya. perhatian kita pemerintah jelas yang pertama bahwa kita ini kan tugas kita juga mendampingi. Ya kita tetap mendampingi masyarakat, khususnya petani kita di lapangan, tetap kita dampingi kegiatan usaha tani mereka. Lalu yang berikut memang kita menyarankan untuk petani kita menggunakan benih-benih yang lebih unggul. Lebih unggul dalam artian mungkin dia lebih tahan terhadap hama, serangan hama, dia lebih tahan terhadap panas, lalu yang usia pendek, karena ini panas tuh. Iya. Jadi kita lebih bagus itu menggunakan benih-benih atau tanaman yang umurnya lebih pendek. Jadi misalnya jagung yang usianya lebih pendek, lebih genja ya, tanaman umur genja. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal yang kita berikan. Lalu kalau misalnya yang serangan hama penyakit, kita tetap melakukan pendampingan kepada petani kita, bahkan kita mengajari mereka bagaimana cara mengendalikannya, melakukan sanitasi, lalu misalnya menyemprotkan dengan bakterisida, karena yang macam penyakit pada pisang itu memang itu bakteri yang menyerang. Jadi seperti itu, kita tetap mendampingi, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh pendampingan pada masyarakat. Nah teman-teman, ternyata dari Dinas Pertanian di Kabupaten Sika sendiri itu mereka sudah memberikan beberapa upaya, bahkan dampingan secara mendalam ya, secara lebih konkret lagi kepada para petani yang ada di Kabupaten Sika, misalnya dengan ini mengenai penyakit dan hama dari pemerintahan Kabupaten Sika, terutama di sektor pertanian sendiri di Dinas Pertanian menyarankan untuk menggunakan penyemprotan ya Pak. Kalau misalnya untuk khusus pisang ya, kemarin yang untuk pisang itu memang itu kan pisang yang kemarin penyakit pisang itu kan penyakit darah pisang. Itu penyebabnya adalah bakteri. Jadi kita sarankan untuk penyemprotan pakai Nordox, itu bakterisida. Ya, jadi pestisida jenis bakterisida, jadi untuk mematikan bakteri. Jadi seperti itu. Begini Pak, untuk sekarang nih kan kita sudah beradaptasi ya dengan beberapa teknologi, bahkan dari teknologi ini tuh membantu banyak sektor. Nah, dari Dinas Pertanian sendiri tuh apakah sudah menggunakan ya teknologi atau apakah mengadaptasi nih teknologi dan perubahan dari teknologi ini untuk membantu masyarakat, untuk membantu di sektor pertanian? Oh iya, baik. Kalau untuk teknologi yang untuk kita terapkan menghadapi cuaca yang ekstrim seperti ini, yang panas berkepanjangan seperti ini, memang dari Dinas Pertanian tahun ini sih tidak ada, tapi tahun-tahun kemarin kita ada bantuan untuk kegiatan irigasi tetes. Nah, itu bisa dimanfaatkan, hanya memang jumlahnya belum banyak. Nah, kita di sini juga ada, bisa dilihat, jadi kalau memang masyarakat ada yang memiliki modal, lalu misalnya mau untuk melaksanakan irigasi tetes, itu bisa kita dampingi, dari dinas bisa. Atau bisa juga mereka bisa belajar di kelompok-kelompok yang binaan kita yang sudah maju di sini. Ada banyak sekali yang sudah menggunakan itu. Lalu yang berikut juga, dulu pernah kita di pemerintah Kabupaten Sika, khususnya kami Dinas Pertanian itu kerjasama dengan FAO, NGO. Jadi itu FAO, itu kita namanya pertanian konservasi. Itu ada juga bagaimana pola tanam, kita menggali lubang lalu mengisi dengan bahan-bahan organik. Di situ kita bisa tanam jagung, lalu kita pakai mulsanya juga mulsa alami, penutup alami dari daun-daun kering segala macam. Itu juga tanaman bisa bertahan. Jagung itu bisa sampai panen walaupun tidak ada hujan sama sekali. Itu kita pernah uji coba di desa Tanah Duan atau apa sekitar di Kecamatan Kangai tahun 2019-an. Hanya memang sayangnya itu tidak pernah dikembangkan oleh masyarakat. Ya. Jadi begitu. Ini kan tadi ada sempat ya menyampaikan bahwa adanya kerjasama ya dari beberapa pihak. Nah, kalau dari saya lagi ini saya penasaran Bapak, kira-kira dari Dinas Pertanian apakah membuka nih kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Sika ini untuk mendukung sektor pertanian? Apakah bisa nih teman-teman dari komunitas yang lain, misalnya Youth Face Now mungkin bisa bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk membantu para petani dalam menghadapi perubahan krisis iklim ini? Ya, tentunya kalau Dinas Pertanian kami selalu terbuka ya, menerima siapa saja yang mau kita bekerja sama untuk untuk membangun pertanian di wilayah ini, memajukan masyarakat kita, khususnya masyarakat petani. Tentunya dengan senang hati, dengan terbuka kami siap menerima, seperti itu.
Nah, teman-teman, untuk teman-teman komunitas yang di luar sana, dari Dinas Pertanian sendiri ini sudah membuka nih kerjasama. Mari sama-sama kita untuk selalu bekerja sama membantu para petani dalam menghadapi perubahan iklim ini ya. Oke. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih upaya penyuluhan dan pelatihan yang tersedia untuk membantu petani. Misalnya ini lebih spesifik ya Pak, mungkin petani jagung dan juga petani pisang menghadapi tantangan mereka yang sedang dihadapi ini perubahan iklim. Mungkin yang Upaya disediakan penyuluhan. oleh pemerintahan. Oh iya, oke. Baik, jadi kalau untuk penyuluhan itu menjadi tugas kami, salah satu tugas kami juga di Dinas Pertanian tuh. Kita punya PPL di semua desa. Jadi satu desa itu ada satu PPL yang siap mendampingi petani kapan saja. Jadi tetap kita melaksanakan penyuluhan kepada petani untuk melakukan budidaya, bagaimana budidaya menghadapi cuaca yang seperti ini. Lalu yang berikut, kalau memang ada serangan hama penyakit, ya tetap juga kita mendampingi. Kita punya tenaga lapangan lagi selain PPL namanya POPT, petugas pengamat organisme pengganggu tanaman. Nah, jadi mereka ini juga berperan untuk melihat serangan hama penyakit, lalu mendampingi petani untuk mengendalikan. Jadi di cuaca yang ekstrim seperti ini, khusus petani jagung, bukan hanya ancaman kekeringan, tapi juga ada juga serangan hama, jadi ulat gerayak ya. Jadi kalau misalnya panas begini, jagung-jagung itu ada ulat gerayak yang datang makan dan bisa saja membuat tanaman itu mati. Nah, tapi memang ada, kalau sudah serangan ulat gerayak, kalau memang sudah tingkat yang tinggi, memang sulit untuk dikendalikan. Kita hanya berharap kalau memang hujan datang, berarti itu bisa kita. Oke. Berarti ini ada beberapa tim yang dari Dinas Pertanian yang berada di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sika ini ya Pak ya? Bukan hanya beberapa wilayah, semua. Tapi semua wilayah yang ada di Kabupaten Sika. Kalau penyuluh itu rata-rata satu desa itu sudah punya PPL masing-masing ya Bapak ya? Terus kalau petugas pengamat organisme pengganggu tumbuhan POPT yang melihat serangan hama penyakit pada tanaman itu satu kecamatan satu orang, itu sudah ada. Nah, lanjut nih Pak, berarti apa saja sih langkah-langkah konkret dalam mengendalikan penyebaran virus nih? Mungkin spesifiknya ke virus pohon pisang, dan bagaimana cara untuk mengurangi kerugian bagi para petani? Baik, bukan virus ya Ade, jadi itu bakteri. Itu memang termasuk kemarin di Desa Nita, sebelum-sebelumnya banyak tempat kita sudah lakukan. Jadi teman-teman POPT tadi, mereka selalu bersama dengan PPL di lapangan, selalu bersama-sama mereka ketemu kelompok tani atau petani yang mengalami masalah itu, mereka selalu mendampingi lalu memberikan arahan tadi. Jadi misalnya tanaman pisang itu harus dijaga sanitasinya, lalu ada juga teknologi untuk pengasapan. Pengasapan ini juga bisa membunuh bakteri yang menyerang pohon pisang ini. Lalu yang berikut juga dilakukan sosialisasi masyarakat bagaimana misalnya menebang pisangnya. Sekarang ini kan kita petani pisang kita ini kan apa ya? Mereka punya pisang lalu pembeli ini kan datang dan tebang sendiri dengan menggunakan alat tebangnya itu kan parangnya itu kan milik pembeli. Nah, itu sebenarnya tidak disarankan karena itu kan bisa bakteri itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi alat tebang yang digunakan diharapkan yang steril begitu. Lalu kalau memang tanaman yang sudah diserang itu memang disarankan untuk dimusnahkan, eradikasi istilahnya. Jadi dimusnahkan total lalu nanti dilakukan pergiliran tanaman. Jadi seperti itu. Lalu yang lain juga pengendalian secara kimia itu dengan kita terapkan dengan pestisida tadi, bakterisida, Nordox itu. Jadi itu. Nih teman-teman, jadi yang punya pohon pisang di rumah, sebaiknya saat menebang pohon pisang itu harus menggunakan peralatan yang steril ya Pak ya, agar pohon pisangnya itu, agar penyebaran pohon pisang, virus bakteri yang berada di benda atau parang yang digunakan untuk memotong pisang itu tidak menyebar ya Pak ya, bakterinya. Oke. Oh ya, saya lupa satu lagi. Jadi kalau ini juga teknik untuk pengendalian hama bakteri pada tanaman pisang tadi, jantung pisang itu yang kalau misalnya buah pisang yang pada sisir terakhir sudah keluar harus langsung dipotong supaya jangan sampai ada serangga yang datang situ dia akan menyebarkan lagi. Jadi itu juga harus segera dipotong. Teman-teman, itu suatu ilmu baru ya untuk teman-teman di rumah dan untuk saya sendiri juga. Ternyata kalau memang sudah berada di
sisiran Sisi terakhirnya terakhir, itu harus jantungnya segera dipotong. dipisahkan ya Pak ya, harus dipisahkan agar virusnya tidak menyebar, bakteri, serangga. Kan serangga. kalau ada jantung pisah kan serangga akan Iya. datang dan itu dia bisa menjadi penyebar bakteri. Oh, okay. Selanjutnya nih Pak, saya mau tanya nih strategi keberlanjutan ya. Ini dalam pertaniannya tanaman jagung nih, tanaman jagung dan sekalian pisang. Bagaimana sih dikembangkan untuk mengurangi risiko terkait perubahan iklim dan serangan penyakit begitu? Baik, jadi untuk ke depan ya, kalau ini untuk ke depan, kalau misalnya dengan cuaca kita tetap seperti ini ke depan, misalnya ancaman El Nino lagi, memang ini menjadi PR berat buat kita. Kita harus benar-benar menyadarkan petani kita, masyarakat kita khususnya petani, bahwa mereka selain misalnya melakukan budidaya tanaman tepat waktu segala macam, tapi juga penting juga diperhatikan itu pemanfaatan bibit yang unggul. Bibit unggul ini mungkin dengan pertimbangan teknis dari kami, misalnya kalau memang kemarau panjang begini, berarti seperti tadi, kita cari bibit yang mungkin lebih tahan panas. Lalu yang berikut, yang usianya genja. Yang usia genja artinya dia yang cepat berproduksi. Ya, jangan sampai yang umur terlalu lama. Kita ini curah hujan kan pendek. Kalau memang tanaman yang umurnya lebih lama, lama-lama nanti dapat panas dan mati. Betul. Jadi seperti itu. Kalau yang berikut memang petani PPL kami dan juga petugas teknis lapangan lainnya juga akan senantiasa kami tetap bekerjasama dengan petani untuk melaksanakan pembangunan pertanian, khususnya kegiatan petani. Mudah-mudahan kegiatan kita ke depan ini lebih baik lagi. Kita harapkan cuaca seperti ini jangan lagi, tahun depan jangan lagi ya. Karena tahun memang luar biasa, luar biasa. Bukan hanya kita di Sika, tapi kemarin secara Provinsi NTT, laporan dari semua kadis di Rakor, saya ikut dari Zoom meeting itu, semua wilayah seperti ini. Manggarai yang kita kenal kaya akan air saja, kemarin laporan dari kadisnya juga kondisi hampir sama dengan kita di Sika. Jadi seperti itu. Perubahan iklim yang sangat ekstrim ya teman-teman. Jadi untuk mengatasinya, mengantisipasinya itu kita harus bisa menggunakan pintar-pintar dalam menggunakan bibit yang unggul ya, dan harus memilih bibit yang mungkin bisa tahan panas. Gitu. Oke nih, Bapak selanjutnya ini tentang komunitas lokal ya. Menurut Bapak nih, peran apa yang harus dimainkan oleh komunitas lokal dan lembaga riset dalam mendukung upaya pertanian dalam mengatasi masalah ya terkait dengan virus dan juga bakteri yang menyerang pisang tadi? Iya. Komunitas lokal ini dalam arti komunitas mana? Komunitas petani ataukah komunitas? Bisa juga Pak dari komunitas pertanian, komunitas petani, ataupun mungkin komunitas lokal orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sika. Ya. Baik, jadi kalau untuk peran komunitas lokal juga memang sangat penting kita butuhkan. Ya, yang pertama kalau memang komunitas lokal ini juga bergerak di bidang pertanian lebih bagus lagi. Mari kita sama-sama bahu-membahu kita bergandeng tangan, kita laksanakan pembangunan pertanian di wilayah ini. Lalu yang berikut juga jangan patah semangat, jangan patah semangat dengan kondisi kita tahun ini seperti ini, akhirnya membuat kita patah semangat. Apalagi kalau yang muda, saya takut sekali. Orang muda itu cepat putus asa toh. Jadi jangan putus asa bahwa sebenarnya pekerjaan di pertanian sangat menjanjikan kalau memang ditekuni secara baik. Jadi seperti itu. Untuk komunitas yang lain juga mari kalau memang seperti ini memberi dukungan, memberi harapan kepada petani, baik petani milenial maupun petani dewasa, tetap memberi dukungan, bisa juga memberi doa buat mereka karena tahun ini seperti bencana bencana yang luar biasa besar. Betul sekali. Jadi seperti itu. Tidak terasa ya Bapak, bincang-bincang kita nih sungguh luar biasa ya, banyak ilmu juga yang saya sendiri dapat dan juga teman-teman yang menonton juga banyak sekali hal-hal tadi yang bahkan beberapa informasi yang sangat ilmu yang didapat dari Bapak sangat luar biasa untuk kesempatan kali ini. Nah Pak, saya mau minta nih harapan Bapak selaku sekretaris di Dinas Pertanian nih, harapannya untuk para petani dan orang muda terkait isu krisis iklim yang berdampak pada sektor pertanian itu seperti apa? Oh ya, baik, harapan kembali lagi tadi. Jadi harapan saya dan juga saya yakin harapan kita semua ya seperti tadi. Jadi petani kita jangan patah semangat, kita tetap serahkan semua yang sudah terjadi ini. Mungkin
menjadi pelajaran buat kita. Ke depan kita tetap mengusahakan ini. Saya yakin bahwa kondisi seperti ini tidak selamanya dia seperti ini. Ke depan lalu bagi kaum petani, khususnya petani milenial ini bahwa kegiatan di pertanian, menjadi seorang petani juga saat ini sangat menjanjikan. Yaitu kita lihat macam sekarang ini di mana-mana anak-anak muda mulai rajin menanam hortikultura lebih-lebih ya. Tanam cabai, bawang, tomat. Itu kalau memang hasilnya bagus, itu luar biasa, ratusan juta dalam satu kali panen. Yang itu sulit kalau kita macam kerja di kantoran atau apa juga sulit dapat sampai dengan ratusan juta. Nah kalau petani sekarang yang muda-muda banyak pegang itu. Jadi kalau seperti ini peluangnya, kenapa kita harus menyerah dengan kondisi ini? Ya toh? Artinya bahwa kita pertanian ini juga suatu sektor yang sangat menjanjikan, maka kondisi ini menjadi tantangan buat kita, menjadi pembelajaran buat kita untuk tetap semangat ke depannya, kita jangan menyerah, itu saja. Oke, nah ini teman-teman jangan lupa ya harapan dari Bapak tadi, bahwasannya kita sebagai orang muda jangan mudah patah semangat nih. Perubahan iklim sekarang itu harus kita jadikan sebagai suatu pembelajaran, sehingga ke depannya mungkin kita akan lebih baik lagi. Dan ingat, untuk para petani milenial, tetap semangat ya. Kalian adalah produsen utama dalam pangan di Kabupaten Sika ini sendiri ya. Oke, kesempatan yang luar biasanya ini. Terima kasih juga. Semoga pertanian di Kabupaten Sika ini semakin maju, dan untuk iklimnya cukup sampai perubahan iklim yang benar-benar ekstrim ini cukup sampai tahun ini saja. Amin. Tahun depannya iklimnya sudah normal kembali ya Bapak ya. Amin. Buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Bye-bye. Youth Fest Now, suarakan sekarang. Youth Voice Now, suarakan sekarang.